Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Maghrib Isya yang sama-sama berbahagia, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam segmen atau pelajaran tauhid yang beberapa kali pertemuan kita membahas ayat 56 dari surah Adz-Dzariyat, ayat yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Tersisa kata illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepadaku. Ada beberapa penafsiran ulama apa yang dimaksud dengan terkecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada yang menafsirkan illa liwahhiduni, karena materi kita adalah materi tauhid dan penulis buku ini mengangkat ayat ini, maka tafsirannya adalah beribadah kepadaku maksudnya adalah mengesakanku dalam peribadatan. Mengesakanku dalam peribadatan. Berarti ini mengisyaratkan kepada macam tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Masih kita ingat dengan definisi tauhidul uluhiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan kita. Maka tafsiran yang pertama illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepadaku, intinya terkecuali untuk mengesahkanku dalam peribadatan itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kedua, ada yang menafsirkan illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepadaku, ay yatadhallaluna li bitta'ati bi fi'lil ma'murati wa tarkil manhiyat. Terkecuali untuk beribadah kepadaku, tafsirannya adalah terkecuali untuk merendahkan diri di hadapanku dengan cara taat kepadaku dalam dua aspek. Jadi taat pada Allah dalam dua aspek itu, pertama menjalankan perintah, dan yang kedua meninggalkan larangan.
Jadi dua penafsiran ini sebenarnya dekat-dekat, ya, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena memang al-ibadah secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. Ibadah secara bahasa itu memang maknanya merendahkan diri. Bahkan maknanya menghinakan diri. Merendahkan diri di mana? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri itu bisa berupa ucapan. Umpamanya ketika kita ruku, itu kita merendahkan diri dan mengagungkan Allah. Ketika kita mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Di samping kita mengucapkan itu, dia sejalan dengan keadaan kita yang tunduk. Ya, yang tunduk. Ruku. Yang mana kebiasaan kita ini adalah tegak. Iya. Tapi karena demi untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunduk, kita ruku. Iya. Tidak merupakan kebiasaan kita itu berjalan dengan tunduk. Kebiasaan kita itu berjalan dengan tegak, berdiri tegak. Tapi kalau untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita rela untuk menundukkan kepala kita. Iya. Puncaknya jamaah sekalian adalah pada posisi kita sujud. Di situ berpadu antara ucapan subhana rabbiyal a'la dengan keadaan kita. Jadi maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Saya ini bagaimana keadaanku ketika saya sujud? Itu yang paling rendah. Iya. Jadi keadaanku ini paling rendah. Tuhanku paling tinggi. Jadi boleh juga sebenarnya kita mengatakan subhana rabbil a'la dalam posisi kita berdiri, karena biar bagaimana posisi kita akan tetap kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya include antara ucapan dengan perbuatan, maka disitulah puncak bentuk ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba pada Rabb-nya, pada Tuhannya adalah pada posisi dia sujud. Pada posisi dia sujud. Iya. Pada dasarnya ketika kita beribadah, itu seluruh momentumnya momentum kedekatan. Iya. Umpamanya kita dalam gerakan-gerakan sholat ini, sekedar kita takbiratul ihram, itu sebenarnya sudah dekat dengan Allah. Ya, pada posisi berdiri. Iya. Itulah sebabnya sehingga takbir yang ketika kita mau masuk sholat itu namanya takbiratul ihram. Artinya sudah haram kita melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Ya. Tidak boleh lagi ada kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan sholat. Iya. Maka kalau ada orang sholat terus dia terima HP bilang mohon maaf saya sementara sholat ini batal dia punya sholat, Pak. Ya.
batal dia punya sholat. Walaupun itu ada hajat untuk dia kasih tahu bahwa saya sementara sholat, tapi apa yang dia lakukan itu, apa yang dia ucapkan itu sudah bukan kata-kata sholat. Bahkan kalau orang bersin di dalam sholat, Pak, iya, apakah dia ucapkan alhamdulillah? Iya. Dia tidak ucapkan alhamdulillah, Pak. Itu diucapkan di luar sholat. Karena walaupun alhamdulillah bagian daripada zikir, tapi dia bukan rangkaian daripada sholat. Jadi jangan sampai ada yang sudah takbiratul ihram, dia bersin alhamdulillah. Yang di sampingnya baca yarhamukumullah, ya. Dijawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sekali berhenti sholat. Itu adalah komunikasi-komunikasi yang walaupun kita melaksanakan sunnah, tapi itu mengalah demi karena kita sudah takbiratul ihram. Kita sudah takbiratul ihram. Iya. Makanya posisi sujud itu adalah posisi yang paling bagus kita memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Andaikan sebenarnya kalau kita imam itu bisa galak malama, maka itu yang paling bagus. Ya, Pak Imam panjang-panjang doanya sedikit. Tapi karena makmum itu berbagai macam keadaannya, maka imam juga harus memahami itu. Jangan sampai menjadi fitnah. Ya, jadi terlalu panjang juga bacaannya, terlalu panjang sujudnya, terlalu panjang rukuknya, itu juga bisa menjadi fitnah. Terkecuali kalau ada satu komunitas jamaah yang tidak dicampuri oleh orang-orang luar, mereka sepakat bahwa kita setiap sholat, tidak apa-apa kita panjang-panjang berdirinya, lama-lama rukuknya, lama-lama sujudnya. Iya. Ada salah satu pesantren di era-era 80-an, 90-an, Pak. Iya, mungkin sudah tidak seperti itu lagi sekarang. Saya tahu ada pesantren di Kalimantan dulu. Itu sudah banyak sekarang cabang-cabangnya, namanya pesantren Hidayatullah. Iya, di Gunung Tembak, Balikpapan. Ya, saya tidak pernah ikut, tapi itu beritanya mutawatir. Dulu katanya masih pimpinannya itu namanya Kiai Abdullah Said rahimahullah. Itu sholat duhurnya saja itu 40 menit. Bisa dibayangkan, Pak, sholat duhurnya itu 40 menit. Iya. Karena semua jamaahnya itu adalah jamaah warga pesantren. Ya, warga pesantren. Ya, mereka sudah sepakat ya kita panjang-panjang. Tapi kalau itu masjid di pinggir jalan kayak begini tidak boleh, Pak. Ya, itu bisa jadi fitnah. Ya, bisa jadi bahan cerita. Nah, yang paling bagus itu kalau kita sholat sendiri. Apalagi kalau kita sholat malam, iya. Kalau mau 30 menit rukuknya, 40 menit sujudnya, itu paling bagus, Pak. Iya, paling bagus itu. Yang penting sholat sendirian. Tidak ada yang jadi fitnah, ya. Atau satu keluarga sepakat sama istrinya, kita sholat malam, ya, kita selesaikan 2 juz, itu tidak ada masalah, ya. Baik. Nah, karenanya ada yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang, ya Rasulullah,
Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, coba kasih saya resep kiat-kiat bagaimana saya bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Jadi orang-orang dulu itu Pak, pertanyaannya berkualitas. Ya, ini contoh pertanyaan yang berkualitas. Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa bersama dengan Engkau ya Rasulullah di dalam surga. Jadi sahabat ini Masya Allah, cita-citanya tinggi sekali. Bukan sekedar yang penting masuk surga, itu belum cukup. Saya masuk surga, tapi bertetangga dengan Rasulullah dalam surga. Satu klaster. Bagaimana caranya supaya saya bisa klaster denganmu ya Rasulullah dalam surga? Iya. Nah, di hadis yang lain ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu saya kira-kira amalan apa yang saya bisa lakukan yang memasukkan aku ke dalam surga. Iya. Jadi ini contoh pertanyaan sahabat-sahabat dulu itu Pak. Pertanyaan-pertanyaan berkualitas semua. Iya. Tidak sama sebagian orang pada hari ini Pak bertanya tapi bertanya tidak ada gunanya. Iya. Ada yang pernah bertanya Pak. Dia bilang, Ustaz, siapa namanya istrinya iblis? Siapa namanya istrinya? Iblis. Sempat juga oleng saya punya kepala itu, bahkan tidak pernah saya baca. Tak pernah saya baca. Lama aku belajar agama ini, di kitab mana saya baca, belum pernah ada saya dapat masalah begitu. Ada yang mau bertanya, siapa namanya istrinya iblis Ustaz? Iya. Saya bilang, ya Allah, berikan aku ilham untuk bisa menjawab ini. Alhamdulillah. Allah kasih saya ilham, saya sekat juga. Saya bilang mohon maaf, saya tidak tahu namanya istrinya, karena ketika dia menikah saya tidak dapat undangan. Ketika iblis menikah, tidak ada undanganku. Ya saya tidak tahu. Iya. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya sholat di bulan? Masya Allah, bagaimana cara sholat di bulan? Iya. Ya Allah, berikan aku taufik untuk bisa menjawabnya. Karena saya juga belum pernah baca di kitab fikih bagaimana caranya sholat di bulan. Saya bilang, kapan Anda mau berangkat ke bulan? Kapan mau berangkat ke bulan? Ya, mau berangkat besok? Dan tidak cuma tanya-tanya Ustaz. Saya bilang, kalau begitu saya juga belum jawab. Kalau sudah mau berangkat, telepon saya. Insya Allah saya akan jawab. Iya. Ini betul pertanyaan, tapi tidak realistis. Sholatmu di bumi saja belum beres, kau sudah bertanya bagaimana cara sholat di bulan. Ya, jadi orang-orang begini mau dikasih diskat saja orangnya seperti ini. Tapi coba pertanyaan sahabat-sahabat Nabi. Ya Rasulullah, amalan apa yang saya bisa lakukan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Iya. Maka di antara jawaban Nabi SAW, di samping ada jawaban-jawaban yang panjang, ya, ada juga jawaban-jawaban yang singkat. Ya, kira-kira bisa kita katakan jawaban Nabi itu ada juga yang paket hemat, ya, yang simple, mudah dipahami, kalau diamalkan, itu insya Allah bisa menjadi jaminan. Maka di antara petunjuk Nabi bilang begini Pak, afsyus salam. Afsyus salam, sebarkan salam. Biasakan ketika ketemu saudara kita, beri salam. Ya. Yang kita kenal atau yang kita tidak kenal. Nah, ini yang belum kita terbiasa Pak. Ya. Termasuk saya kalau belum terlalu kenal itu orang, belum berani ke salami. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa berada di tengah-tengah kaum muslimin, salam saja. Assalamualaikum Pak. Iya. Gitu. Jadi afsus salam.
sebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Wa at'imu at-ta'am. Beri makan. Jadi beri apa? Sebarkan salam. Yang kedua, biasakan memberi makan. Ya, tentu dengan minumnya. Ya. Alhamdulillah di sini ya selalu ada makan gratis. Ya. Biasa saya lihat di medsos, saya bilang makan lagi orang ini. Ar-Rahman ini tidak panggil-panggil Kak. Ya. Tidak bertepatan ki waktu ceramahku, ya. Nah, itu bagus itu. Dibudayakan itu, dilestarikan atau imut ta'am. Ya. Kalau hari ini Pak tambah muda itu mengamalkan itu memberi makan. Tidak perlu kita pergi ke pasar cari bahannya apa baru kita masak. Ya. Cukup kita traktir teman. Di sini banyak warung. Ya. Minimal warung bakso bakar apa. Kalau kita sudah panggil, ayo kita makan. Itu sudah at'imut ta'am. At'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkan silaturahim. Jadi beri salam, beri makan, kemudian hubungkan silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallul lail wan nasu niyam. Salat malam di saat kebanyakan orang tertidur lelap. Jadi 4 jamaah sekalian. Sebar-sebar salam, ya, memberi makan, ya. Kemudian silaturahim, kemudian salat malam, tadkhulul jannata bisalam. Ya. Kata Nabi, itulah 4 yang kau lakukan, kau masuk surga dengan selamat insyaallah. Jadi sebar-sebar salam, traktir teman, ziarah-ziarah, ya. Salat malam minimal salat witir, tadkhulul jannata bisalam. Ini contoh daripada masuk surga yang paket hemat, ya, yang paket hemat. Jelas ini yang kau lakukan. Tajam sekalian. Kembali kepada illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepadaku. Satu yang mengatakan illa liwahiduni, terkecuali untuk mengesahkan peribadahan kepadaku. Itulah makna daripada tauhid, mengesahkan Allah. Ya. Itu tersimpul dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Kemudian yang kedua yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah pada 2 aspek, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini walidzalika a'tallahu al-bashara uqulan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia ini yaitu yang namanya akal. Yang namanya akal. Akal yang sehat. Akal yang sehat inilah yang cocok untuk menerima pembebanan. Ya, akal yang sehat inilah yang cocok untuk menerima pembebanan. Namanya kita ini mukallaf. Kita mukallaf, orang yang cocok untuk mendapatkan pembebanan, yaitu ketika Allah menganugerahkan kepada kita akal yang sehat. Oleh karena itu jamaah sekalian, salah satu di antara tujuan Allah menurunkan syariat ini di antaranya adalah hifdzul aql, untuk menjaga akal. Untuk menjaga akal.
akal ini betul-betul diproteksi dalam ajaran Islam. Ya. Tidak boleh dikorek-korek sehingga akal itu hilang. Ya. Makanya apa yang bisa menghilangkan akal itu pasti hukumnya diharamkan. Sesuatu yang dapat menghilangkan akal itu hukumnya diharamkan. Itulah hikmahnya diharamkan meminum minuman keras. Karena meminum minuman keras itu menghilangkan akal. Jadi itu artinya orang ini Allah berikan akal yang sehat, tapi dia tolak akal yang sehat itu. Iya. Maka Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi Allah sebutkan beberapa muamalah-muamalah itu. Iya. Al-khamr, minuman keras. Iya. Kemudian al-maisir, iya. Judi. Iya. Saya lihat Ustaz Adi Hidayat di media sosial, iya, baru tadi malam kayaknya saya nonton itu. Ternyata ada sekitar lebih 60.000 orang Indonesia ini yang masuk dalam judi online. Ada sekitar 60.000. Ya, kata beliau dari 60.000 sekian itu sekitar 7.000 adalah anggota DPR. Kata beliau. Ya. Dan itu beliau ya sangat sedih. Bisa dibayangkan itu, Pak, ya. Kalau pemabuk dan penjudi menjadi wakil kita. Ya. Mau kemana negara itu kira-kira kalau itu menjadi wakil-wakil kita? Maka Islam datang memproteksi akal, memproteksi harta, memproteksi keturunan, ya, memproteksi agama. Ya. Ini namanya hifdzul khams, menjaga 5 hal. Ya. Akal. Maka orang yang menghilangkan akalnya itu adalah orang yang melakukan bentuk kezaliman, bahkan salah satu di antara dosa ya besar. Iya. Kita lanjut ya Mas sekalian. Allah menganugerahkan kepada manusia akal. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan kitab suci. Allah menurunkan kitab suci. Supaya kita ini bisa memahami apa perintahnya Allah dan apa larangannya Allah, harus kita mendapatkan ya bahan-bahannya itu, yang mana saja yang diperintahkan, yang mana saja yang dilarang. Maka Allah menurunkan kitab suci. Nah, kalau kita ini Al-Qur'anul Karim. Nah, supaya kita tidak salah faham apa maksudnya di Al-Qur'an, Allah mengutus nabi dan rasul pada setiap zaman. Jadi ini betul-betul sudah lengkap, Pak. Diberikannya kita akal, kemudian diturunkannya kitab suci, kemudian Allah mengutus nabi, ya, untuk menjelaskan Al-Qur'an ini kepada umat ini, ya, untuk menjelaskan Al-Qur'an ini kepada umat ini. Jadi kita juga tidak dibiarkan untuk memahami sendiri itu Al-Qur'an, tapi Allah mengutus nabi dan rasul. Allah mengutus guru yang akan menjelaskan kepada kita ini semua perkara agama kita. Semua perkara agama kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kehidupan kita ini, Pak, mulai kita bangun sampai tidur kembali, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sholat, saya ditanyakan, puasa, rukun Islam, rukun iman.
Itu sudah jelas. Ya. Hal-hal yang bersifat muamalah itu semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kamu sebagai seorang pedagang, bagaimana menjadi seorang pedagang yang sunnah? Ya. Kalau Anda sebagai seorang pembeli, bagaimana sebagai seorang pembeli yang sesuai dengan sunnah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman itu samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Orang beriman itu dalam muamalahnya fleksibel ketika dia menjual dan fleksibel ketika dia membeli. Mudah ketika dia menjual dan mudah ketika dia membeli. Itu orang beriman yang sunnah dalam transaksinya. Bagaimana sifatnya itu penjual, Pak? Yang namanya penjual itu semua, Pak, seluruh dunia begitu sifatnya penjual. Asal namanya penjual pasti mau banyak untungnya, Pak. Iya. Coba kalau ada di sini pedagang, Pak. Iya. Pasti itu sifat dasarnya namanya penjual. Asal penjual pasti mau banyak untungnya. Itu di mana-mana itu, Pak. Ya. Sementara yang namanya konsumen, Pak, pembeli, seluruh dunia begitu juga sifatnya. Selalu mau barang yang paling berkualitas tapi termurah. Ya, betul kan, Pak? Ya, kalau kita ini konsumen, kalau bisa barangnya bagus tapi murah. Ya. Kalau penjual, ya. Kalau perlu barangnya biar tidak berkualitas tapi mahal. Kira-kira bisa enggak ketemu ini kalau dua-duanya bertahan? Yang penjual mau mahal, yang pembeli mau murah. Ketemu enggak? Tidak bisa jadi, Pak. Maka samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Mudah ketika menjual, itu maksudnya kalau posisimu sebagai seorang pedagang, jangan terlalu mahal, turun-turun kok sedikit. Itu tidak bisa dijangkau oleh pembeli. Iya. Nah, itu kata Nabi. Jadi turun-turun sedikit. Ya, dari atas turun-turun sedikit. Wa samhan idza ishtara. Mudah ketika dia membeli. Kamu juga sebagai konsumen ketika menawar jangan terlewat-lewat. Iya. Ada juga orang itu, iya, dia tahu ini pasti dijual barang ini, dia terdesak. Ya, dia terdesak. Iya. Dia bilang, "Mau kok jual gini barangku ini, Pak?" Iya. Pintar tuh dia bilang, sebenarnya tidak ada minatku itu. Iya, tapi dalam hatinya Masya Allah dapat main. Iya. Tapi kalau kau mau jual dengan harga yang seperti itu, bayangkan kasihan orang masuk rumah sakit kah atau apakah, dia manfaatkan itu. Dia manfaatkan itu. Iya. Maka penjual turun-turun, pembeli naik-naik, ketemu di tengah. Ketika transaksi itu jadi, itulah transaksi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita ini saling memudahkan. Penjual laku barangnya, kemudian pembeli dapat barang. Karena kita sebagai penjual, Pak, salah satu di antara tantangannya penjual itu, kalau kita menjual tidak mau laku. Iya, itu tantangan kita. Kalau kita penjual, Pak. Maka ketika kita dapat pembeli, Masya Allah, itu kita ditolong. Iya. Tapi seimbang. Pembeli juga sebaliknya. Kalau ada barang yang kita cari, kita sudah keliling satu Makassar, Pak. Iya. Pernah dulu saya ingat ketika lahir anak pertama saya, Pak. Iya. Lahir anak pertama saya. Itu disuruh sama dokter beli obat. Iya. Beli obat. Malam ini, Pak. Jam 10 malam, ya, saya masih ingat waktu naik motor itu. Keliling saya cari itu obat, Pak, di Makassar itu. Iya, pokoknya sudah lebih 5 itu apotek saya masuki. Ya Allah, tidak ada. Iya. Belum lagi saya dapat, Pak, meletus ban motorku itu malam itu, Pak. Luar biasa itu. Iya. Akhirnya, ya, ada tukang tambal. Ya, alhamdulillah, berterima kasih. Pada akhirnya dapat itu, Pak. Pada akhirnya dapat itu obat itu. Masya Allah.
Iya. Bukan berarti saya punya banyak uang, tapi andaikan apotek itu kasih saya harga 2 kali lipat, saya beli Pak karena begitu butuhnya saya. Maka Islam datang ini semua memberikan pada pertengahan. Kita sebagai penjual, kita sebagai pembeli, sudah diatur semuanya dalam Islam ini. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Ketika transaksi itu jadi, Nabi bilang lagi, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli bebas untuk menentukan jadi atau tidak jadi selama mereka belum berpisah. Jadi kalau penjual dengan pembeli itu sudah berpisah, Pak, sudah kembali ke rumahnya masing-masing, dan barang itu tidak ada cacatnya, tidak boleh lagi itu yang sudah membeli menelpon atau WA dan mengatakan, mohon maaf Pak, tidak jadi saya ambil itu kita punya barang. Ternyata ada kebutuhan saya yang lebih penting. Itu tidak boleh. Terlepas Anda punya kebutuhan, itu bukan urusan penjual. Iya. Atau sebaliknya, tidak jadi saya jual itu Pak. Tidak jadi saya jual. Iya. Ada saya ingat dulu, pernah yang datang ke rumah saya, Pak, baru 2 hari saya beli. Iya, saya waktu itu ingat ada tanah saya beli di daerah Pacelekan, itu murah sekali waktu itu, Pak. Iya, saya sudah DP sekian. 2 hari setelah itu datang ke rumah, Pak, menangis di depan saya, bilang, hei, nama mereka istriku, Allahul Musta'an, sudah biduka ceraikan uang. Nah, ini contohnya tidak boleh dalam Islam. Ada bentuk kezaliman, ya, pada hal-hal yang seperti itu. Mohon maaf jamaah sekalian, ya kita cukupkan sampai di situ materi tauhid kita. Ada sedikit tema yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan saya bisa singkatkan. Iya, ini sebenarnya pesan dari pengurus masjid untuk saya mau sampaikan. Jadi terus terang saja, ini di sebelah timurnya masjid itu ada tanah milik warga yang sudah dibeli oleh masjid untuk keperluan parkir. Ya, kita tahu ini Masjid Ar-Rahman ini tidak ada parkirnya, Pak. Ini pinggir jalan saja ini. Ya, ya. Kalau kita sebagai jamaah di sini, kalau pakai mobil tidak mungkin di sini, kita pergi cari tempat. Alhamdulillah, dengar-dengar itu sudah deal, hanya belum lunas. Ya, hanya belum lunas. Jadi ini saya diminta untuk menyampaikan, dan ini statusnya adalah wakaf. Statusnya adalah wakaf. Ya. Apa itu wakaf secara bahasa? Wakaf itu secara bahasa artinya al-habsu awil man, sesuatu yang tertahan. Jadi wakaf itu secara bahasa artinya sesuatu yang tertahan. Adapun definisinya adalah habsul aini an tamlikiha li ahadin minal ibad wat tasadduq bil manfa'ah ala masrifin mubah. Secara istilah wakaf itu adalah menahan sesuatu apa saja yang memberi manfaat untuk tidak lagi memilikinya, dan menyumbangkannya, menyedekahkannya pada hal-hal yang membawa manfaat dalam kehidupan kita ini. Itu namanya wakaf. Jadi kalau umpamanya masjid ini rencana untuk membeli daripada lokasi ini, ya, untuk kebutuhan parkir, karena itu adalah sangat berkaitan dengan pelaksanaan jamaah kita di sini. Ya. Tentu dengan adanya parkir itu membuat jamaah ini merasa tenang, ya, ketika ada tempat parkirnya. Ya. Nah, mungkin ada yang tadinya mau tinggal pengajian, tapi karena di pinggir jalan, ya, bisa ada yang larang dan sebagainya. Dengan adanya wakaf itu, masya Allah, maka
Luar biasa manfaatnya. Dan bedanya antara wakaf dengan sedekah biasa jamaah sekalian, di mana wakaf itu bendanya itu akan tetap ada. Bendanya itu akan tetap ada. Ya. Baik itu berupa aset-aset yang tidak bergerak, ya, seperti umpamanya tanah. Ya, seperti tanah atau bangunan, ya, atau pertanian. Ya. Atau sesuatu yang bergerak tapi bendanya tetap ada, bendanya tetap ada. Maka ini masuk dalam kategori wakaf yang dimanfaatkan untuk seluruh jamaah. Dan kelebihannya dibandingkan dengan infak dan sedekah, infak dan sedekah itu biasanya contohnya berinfak dengan uang, kepada anak yatim, kepada anak-anak sekolah, atau seperti memberi makan. Nah, kalau wakaf ini dia kekal Pak, dia kekal, apalagi kalau seperti tanah. Adapun seperti manfaat makanan, minuman, itu insya Allah berpahala juga. Cuma kelebihannya wakaf itu dia kekal. Jadi selama barang itu tetap ada dan dimanfaatkan, maka orang yang memberi kontribusi di situ sedikit atau banyak, itu akan dia mendapatkannya sebagai sedekah jariyah, sebagai sedekah jariyah. Semua kita ini jamaah sekalian membutuhkan sedekah jariyah karena umur kita ini yang sangat singkat. Begitu kita menghadap kepada Allah, terhenti daripada amalan-amalan kita. Maka salah satu di antara amalan yang paling bagus, monumental adalah ketika kita memiliki wakaf itu, karenanya intinya jamaah sekalian, kita saling menyemangati, bisa berhubungan dengan pengurus masjid, kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki kelapangan rezeki, atau bahkan tidak mesti lapang, karena menunggu untuk kita bersedekah itu, kalau kembalikan pada perasaan kita itu tidak pernah kita merasa cukup, Pak. Tidak pernah kita merasa cukup. Kalau itu yang menjadi standar kita, tidak akan pernah kita berinfak, Pak. Karena mungkin biar Haji Kalla kalau ditanya pasti belum cukup juga. Tapi masya Allah, beliau dengan keturunan-keturunannya sudah membuktikan itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Setiap saat ada pengurus masjid di sini, bagaimana metodenya? Bisa berhubungan dengan pengurus masjid setelah sholat insyaallah. Dan ini tidak mesti sekarang, tidak mesti sekarang, bisa setelah kembali, alhamdulillah dengan mudah pada hari ini kita bisa berinfak, dengan teknologi, yang sangat canggih. Sebagai salah satu cara juga Pak, supaya tidak diblokir kita punya rekening, karena kalau dia mandek itu, siapa tahu hari ini sudah hari ke-3 bulan, diblokir itu Pak. Nah, itu urusan lain itu insyaallah. Baik jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.